Dengan memotivasi kita sendiri, alhamdulillah bisa jadi apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Jadi orang itu tidak langsung di atas, harus ada prosesnya. Uang itu nanti akan menyusul kemudian. MC mencari cuan. Inilah salah satu bintang. Sengaja sih, suka kami memang bikin orang kaget. Salah satu bintang nih di Tanjung Pinang. Bintang apa nih? Bintang Kejora. Panggung. Iya, bintang panggung lah. Bintang panggung, alhamdulillah. Abang serba bisa, nyanyi iya, MC iya, pantun iya, Gurindam pernah juri juga kan. Semua abang bisa, makanya digelar abang MC ya. Iya, serba bisa. Serba bisa. Karena gini ya, panggilan abang MC itu tercetus dari memangnya sebagai MC waktu itu, memang sampai sekarang jadi MC. Jadi orang banyak nggak kenal nama gitu, tapi panggilnya abang MC, jadi sampai sekarang dikenal sama abang MC. Oh gitu awal mulanya. Tolong bilang sama abang MC itu ya katanya. Jadi akhirnya kayaknya jadi branding aja sih panggil abang MC daripada MC. panggil nama gitu kan. Iya. Terus awal mulanya abang disuruh nge-MC itu pertama kali pada saat kapan, Bang? Sebenarnya gini, awalnya kan abang nih pemalu. Iya. Malu-malu kucing. Dulu pemalu kali, sekarang malu-maluin. Jadi kalau dulu itu pemalu, terus kalau disuruh apa-apa nggak mau. Dari TK ya, kalau kita cerita dari TK, abang ini termasuk orang yang memang tidak jauh dari ibu, dari mama. Jadi kalau di ruang kelas, mama itu harus kepalanya nongol di jendela. Jadi abang ditunggu sampai kelas 1, kelas 2 SD cuman sampai 3 hari aja. Kepala mama tuh harus keluar di jendela, nongol di jendela. Iya, kalau nggak nangis, ya. nyari. Udah SD loh. Iya. Jadi awalnya gitu. Terus kenapa abang bisa harus sendiri di sekolah? Karena memang mama nakut-nakutin. Nakut-nakutin selama 3 hari di kelas 2 itu ada beberapa anak yang masih ditunggu. Iya. Jadi SD itu kelas 2 cuma 3 hari ditunggu. Jadi hari keempat mau ditunggu, mama udah bilang, kalau tadi mama dipanggil kepala sekolah, kalau misalnya anaknya masih ditunggu, anaknya diberhentiin sekolah. Wih, langsung ancamannya gitu ya, Bang? Ancamannya kayak gitu. Akhirnya, nggak mau lah, adik mau sekolah juga. Iya. Akhirnya sekolah sampai selesai. Jadi nggak ditungguin lagi. Cuman, ya itu nggak berani, penakut. Untuk ngomong di depan tuh malu, untuk disuruh guru untuk ngapain aja malu. Sampai ke SMA. Di SMA itu SMP, SMA, semua kegiatan ekstrakurikuler nggak pernah ikut. Jadi nilainya gimana tuh, Bang? Ya karena memang fokus belajar aja. Memang pikiran kita ya sekolah belajar, nggak mau main-main gitu. Pantesan abang pakai kacamata ya? Kenapa? Suka anak belajar. tekun belajar. Apakah iya? Nggak tekun kali lah, tapi insya Allah lah cukup berprestasi. Jadi kecuali ya kemarin pernah ngikut Olimpiade mata pelajaran. Jadi Olimpiade mata pelajaran di SMP ikut di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dapatlah juara 1 dan mendapatkan nilai tertinggi pada saat itu sekota Tanjung Pinang. Itulah mulai ikut kompetisi. Terus nggak pernah lagi ikut kompetisi nyanyi, kompetisi apa. Pernah ikut di SMA, baru sampai audisi aja di sekolah untuk mencari siapa yang akan diutus sekolah waktu itu. Sampai audisi guru keseniannya langsung bilang, Fahri kamu ikut ya? Enggak Pak, kawan saya aja. Jadi akhirnya kawan saya yang ikut, kawan abang yang ikut, dia juara. Jadi kata ke guru kesenian, kalau kamu ikut dua-duanya, kamu pasti juara. Iya. Bisa juara, dua-duanya juara. Akhirnya nggak ikut kawan yang juara. Ikut paskib cuman latihan di sekolah, kemudian drum band cuman 1 kali latihan, model juga ikut 1 kali latihan aja. Karena rasa malu, nggak percaya diri. Nah, menjelang kelas 3 SMA itu mulai membangkitkan semangat untuk aku harus kuliah nih. Kuliahnya di mana? Iya.
Pertama, memang tujuan saya abang tuh mau jadi pengacara. Wis. Ambillah ilmu hukum. Kemudian tidak dikasih sama orang tua karena lokasinya jauh. Waktu itu pengennya di mana? Pengennya di Jakarta, jauh katanya. Orang tua bakalan susah nanti kalau ada apa-apa. Kemudian ambillah, gagal nih, ambil mahasiswa undangan di UNRI. Oke, sorry, Bang, abang anak keberapa? Abang anak ketiga Dari 3 bersaudara. anak bungsu. Ya iyalah. Nah, jadi abang dah besar, jadi tunggal berdua karena kakak abang yang Udah nomor menikah. 2 udah meninggal. Oh, astagfirullahaladzim, sorry Bang. Udah meninggal. Nah, sekarang jadi abang tinggal sendiri, kakak abang udah meninggal. Jadi sendiri, jadi anak tunggal, bungsu dan sekarang jadi tunggal. Oke. Jadi di waktu SMA itu ikut mahasiswa undangan UNRI Pekanbaru, ambil pertama jurusan bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, kemudian yang kedua ambil ilmu hukum lagi. Ternyata lulus di bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, FKIP bahasa Indonesia. Tetap nggak dikasih juga karena jauh. Karena takutnya nanti kalau ada apa-apa susah orang tua. Kan zaman dulu Tanjung Pinang pesawatnya terbatas, belum ada bandara yang kayak sekarang. Betul. Terus ambillah di Batam. Di Batam pun nggak dikasih. Akhirnya udah memilih di sini di umrah, karena pikiran kita umrah itu universitas baru dan nanti bakalan jadi negeri. Bener akhirnya jadi negeri. Setelah itu pilihlah jadi guru bahasa Indonesia. Masuk ke FKIP. Nah, disitulah mulai untuk mengeksplor diri, mengubah rasa malu, membangkitkan semangat percaya diri. Akhirnya ya seperti sekarang ini. Gimana caranya abang bisa bangkit percaya diri lagi? Ya memotivasi diri sendiri lah. Pertama memang belum terjun ke MC ya, ke MC karena pada saat tahun 2009 itu tamat sekolah, langsung kerja, langsung kuliah. Kerja di SMP 5. Oh, Langsung. Jadi awalnya itu di SMP 5 6 bulan jadi tata usaha, kemudian 2010 masuk di perpustakaan, pengelola perpustakaan. Karena sambil kuliah, jadi harus nyari tempat yang mungkin menurut kepala sekolah waktu itu lebih santai. Jadi tidak terikat dengan administrasi lain-lainnya. Jadi akhirnya pindah ke perpustakaan, jadi pengelola perpustakaan sambil selesaikan kuliah. Nah, 2013 di tempat yang sama baru mulai menjadi guru. Mulai masuk ke kelas. Dari situlah mulai untuk memotivasi diri agar diri kita ini bisa menghilangkan rasa malu, membangkitkan kepercayaan diri, menghilangkan rasa minder. Ya, buanglah semua yang menurut kita tidak bisa membuat kita maju gitu. Terus kenapa bisa jadi MC? Termotivasi dari teman-teman, lingkungan kita. Ketemu sama teman-teman yang penyiar radio yang juga MC, ketemu juga dari kawan-kawan yang latar belakangnya jadi MC juga. Terus termotivasi, pernah ngelihat teman-teman nemanin teman jadi MC, kita ngelihat ini suatu hari nanti aku akan gantikan dia. Wah, termotivasi ya Bang. Termotivasi, satu hari aku akan menggantikan dia. Ternyata benar, tahun ini kita jadi penonton, tahun depan udah kita yang ada di atas gitu kan. Luar biasa. Alhamdulillah, jadi dengan memotivasi kita sendiri, alhamdulillah bisa jadi apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Iya. Gitu. Terus yang waktu pada saat pertama kali abang mau memotivasi diri abang sendiri nih untuk jadi guru tuh gimana tuh? Awalnya tantangannya tuh sampai abang tuh bisa pede gitu ngajar anak murid tuh waktu itu berapa orang? Ngajar itu waktu itu cuma satu kelas. Satu berapa orang? Itu 40. Oh, lumayan. Jadi awalnya sih agak bingung ya cara jadi gurunya seperti apa. Jadi kita ngingat masa-masa kita sekolah dulu. Guru yang kita idolakan siapa waktu sekolah. Ternyata caranya hampir sama gitu. Ya, walaupun dibilang saya ini guru yang termasuk tegas, guru yang disiplin, cerewet. Tapi berarti karakter sama anak didik abang tuh, abang termasuk guru yang killer gitu ya? Bisa dikatakan seperti itu. Masa iya sih? Ya, bukan killer lah. Intinya kita disiplin. Disiplin agar nanti anak-anak itu keluarnya nanti bisa bagus gitu. Karakternya bagus gitu. Jadi kalau misalnya tidak disiplin, ya saya nggak begitu
respect dengan anak itu Iya, gitu. iya, Dan kita harus berikan pengarahan yang baik gitu. Apalagi pelajaran saya ini pelajaran bahasa Indonesia berat gitu dan harus punya pemahaman yang tinggi. Jadi harus nggak boleh buat main-main. Nanti anak-anak itu membuat saya main-main gitu. Jadi hilang wibawa abang. Hilang gitu ya? wibawanya. Jadi bukan berarti saya memberikan jarak kepada anak siswa, tapi saya harus bagaimana caranya siswa ini bisa memahami dengan pelajaran saya, cinta dengan pelajaran saya, bukan berarti tidak suka dengan saya. Iya. Gitu. Terus kenapa abang membentuk karakter abang itu jadi sesosok guru yang tegas, terus berwibawa, sementara kan sebenarnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu lebih, jika dibandingkan dengan matematika biasanya lebih banyak guru yang matematikanya Iya. nih yang lebih killer gitu. Iya, karena memang apa ya, bahasa Indonesia itu perlu pemahaman. Walaupun kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, tapi kan pada saat belajarnya berbeda konteksnya. Kita belajar tentang bagaimana memahami satu paragraf, kita bisa menjawab pertanyaan dari paragraf itu. Apalagi ini pelajaran bahasa Indonesia, dulu waktu saya ngajar tuh 1 minggu 6 jam. Di SMP 5 itu. Jadi karena kurikulum 2013 saya ngajarnya 6 jam. Maksudnya 1 minggu 6 jam. Jadi dibagilah 1 minggu 3 kali pertemuan loh. Iya. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Kan membosankan. Ketemu hari ini, besok ketemu lagi, misalnya kan anak itu lagi dengan permasalahannya yang berbeda-beda, dengan materinya yang berbeda-beda. Jadi ya bukan berarti saya harus tegas terus gitu, tapi kan ada kalanya untuk santai, ngajak anak belajar di luar, melihat taman, jalan-jalan. Dengan cara seperti itu kita bisa memberikan kesempatan ke anak-anak untuk mengeksplor dirinya. Walaupun orang menganggap tetap Pak Fahri itu adalah guru yang killer. Oh, udah tercap ya di anak didik ya. Jadi kalau sekarang jumpa anak murid, kalau ada yang menurut dia dekat sama saya, dia pasti samperin atau tegur. Tapi kalau ada anak murid yang nggak suka lo sama Pak Fahri, nggak usah tegur lah. Ngindar ya. Tapi bisa kerasa ya bang. Ngerasa. Ya, Dan kan, kita tahu ini anak sekolah yang aku ajarin dulu nih. Tapi dia nggak ini, udah biar aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalian tuh Mungkin dia guru lupa. sebenarnya memang nggak ngelihat atau pura-pura nggak ngelihat nggak sih bang? Ngelihat. Tapi pura-pura nggak Cuma lihat gitu ya. ini, dia negur aku nggak ya? Tunggu ditukar dulu ya. Dia negur aku nggak ya? Kalau misalnya nggak negur, udah biar aja lah, nggak apa-apa. Bang, balik lagi nih, aku penasaran ke masa kecil abang karena sebenarnya menarik ya, dulunya seorang anak yang malu gitu, tapi kok bisa jadi Malu-maluin sekarang. seorang artis ya? Ya Bisa dia mungkin artis udah lah. ditakdirkan juga ya, ditakdirkan Allah untuk bisa jadi seperti ini, dan memang harus menjadi orang yang tangguh ya, orang yang tangguh dengan berbagai macam cobaan-cobaan yang kita hadapi, cobaan-cobaan kehidupan yang kita hadapi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih seperti ini gitu. Jadi karena mungkin dulu waktu kecil pemalu, ya tadi saya bilang mungkin di luaran sana ada adik-adik kita yang pemuda-pemuda mungkin yang masih sekolah, yang masih seperti saya waktu itu, buanglah dari sekarang. Karena nanti kita tidak bisa menikmati masa waktu sekolah kita punya prestasi banyak nih, gitu kan. Dan sekarang ini di usianya yang sudah lewat masa sekolah, kita mulai merasa kenapa waktu zaman sekolah nggak kayak gitu ya. Jadi harus dari sekarang memotivasi diri, cari orang yang kita idolakan, dan harus capai target. Boleh sih untuk mengejar target, tapi jangan terlalu yang ngebet. Tapi ya nikmati aja, jalani, nikmati semua proses kehidupan kita. Step by step lah ya. Jadi orang itu tidak langsung di atas, harus ada prosesnya. Jadi kenapa abang bisa jadi MC dan menghilangkan rasa malu? Pertama memang pilihan menjadi guru. Jadi guru nggak mungkin dong pemalu. Ada nggak guru yang malu? Nggak ada kan? Jadi waktu pengalaman pertama ngajar, akhirnya nih aku bisa membuka pintu nggak pede aku nih, keringat dingin waktu itu bang. Jelas. Jelas keringat dingin, kemudian kita ngajarnya pun. Tapi gini, 2013 abang ngajar itu abang udah jadi MC.
waktu sebelum kerja di SMP 5? Sudah jadi di SMP 5. Tapi masih tata usaha kan? Waktu itu sudah jadi pengelola perpustakaan di SMP 5. Tapi abang udah jadi MC 2012. Jadi untuk menghadapi orang banyak itu jadi udah biasa. Oke, baik. Cuman perbedaannya kita menghadapi orang banyak, kalau di panggung kita menghibur orang. Menyampaikan tahapan-tahapan acara. Tapi kalau misalnya ngajar kan interaksinya lebih, kita harus jelaskan dulu materinya apa, kemudian kita harus tulis di papan tulis. Alhamdulillah dari SMP sampai SMA saya jadi sekretaris kelas, jadi tulisannya agak bagus gitu kan. Jadi alhamdulillah pas ngajar pertama udah biasa aja, tapi pada saat MC pertama sekali, abang 2009 itu mungkin ya awal mula kita memasuki gerbang kehidupan yang sebenarnya, ya, karena udah tamat kuliah, udah tamat sekolah, udah kerja, udah kuliah, dan 2009 itu abang umurnya 18 tahun ya. Hitung sekarang ya, hitung aja dari sekarang. 18, 2009, 2023 udah berapa umurnya gitu kan? Iya. 2009 umur abang 18 tahun, abang dipercaya jadi pengurus masjid. Jadi sekretaris masjid lagi. Kok bisa sih bang? Nah itu dia. Biasanya orang pemalu kan nggak bersosialisasi nih karena introvert ya. Iya. Jadi nggak mau ngomong sama siapa aja. Jadi awal mula bulan puasa kan nggak ada kegiatan nih. Kuliah libur, sekolah waktu itu masih libur sebulan full. Ya kerjaannya ngikut bapak waktu itu, almarhum bapak, untuk ke masjid tarawih apa. Jadi orang itu melihat, ada anak baru nih yang mungkin menurut orang itu bisa diorbitkan. Ditawarkanlah, mau nggak jadi pengurus masjid? Pengurus masjid di bidang apa? Sekretaris. Bisa megang komputer kan? Bisa ngerjain komputer kan? Bisa. Ngetik bisa. Jadi akhirnya masuklah jadi pengurus masjid di sekretaris. Sekretaris itu kan ketua, sekretaris orang nomor 2. Ya kan? Orang nomor 2 setelah ketua. Usia abang waktu itu masih 18 tahun. Macam mana caranya untuk memanage satu organisasi, dan apalagi sekretaris ini adalah jabatan strategis dan penting. Nah, belajar di situ. Nah, tiba saatnya setelah Lebaran ada acara halal bihalal atau acara apa gitu ya, pokoknya hari besar Islam. Disuruhlah jadi MC pertama itu. MC pertama di masjid sendiri. Itu semua apa yang nak diomongkan dicatat, dari puji syukur apa semua kita catat. Puji syukur kehadiran Allah gitu ya. Puji syukur, jadi kita nge-MC itu misalnya di kertas nih kan. Assalamualaikum, nggak berani ngeliat sana tuh. Lihat kertas ya. Lihat kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Dan itu selesai. Ada pula acara tambahan. Apa tuh? Aku nak ngomong apa ini kan? Ada penyerahan secara simbolis apa gitu ya, lupa gitu. Jadi di luar ini ya teks ya. Di luar teks nih. Ngomongnya gimana? Itu nanya siapa? Nanya ada sama abang itu. Abang itu bendahara masjid. Bang, ngomongnya gimana? Kau sebut aja Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, catat saja. Pokoknya titik koma tuh kita ini kan. Akhirnya lulus ujian pertama nih jadi MC. Udah macam-macam. Berhasil. Apa responnya? Ternyata berhasil. Bagus ya MC hari ini, anak muda. Ini kata dia. Oke lah. Berikutnya keterusan. Ya, jadi akhirnya darinya pakai kertas, pakai naskah semuanya, akhirnya cuma pakai 1 pembukaan, 2 ini, 3 ini. Udah di luar kepala Di luar kepala omongannya. Jadi akhirnya itu baru di masjid. Nah, awal sekali keluar itu ada namanya MC acara MTQ kelurahan. Wow. MTQ kelurahan itulah baru mulai keluar. Dihadiri langsung wali kota. Nah, itu tantangan besar. Bang. Tapi kami tandem berdua Aisyah. Nah, Aisyah itulah orang yang Kak Selambel. Betul kan? Ya, menurut abang termasuk orang yang punya peran besar dalam perjalanan karir abang. Aisyah, Bang Andi, Kak Dwi, ya grup MCK itulah. Oh, ternyata ada di balik jadi grup ibaratnya MCK. Abang nih anak bungsu, adik bungsu dari mereka berempat. Ya jelas umurnya lebih muda kan. Daripada orang itu manula semua.
Manulu. Jadi di antara kami berempat ya abang pertama kali kenalnya sama Aisyah. Mulailah belajar MC, sering berdua, ngobrol, bagi-bagi cerita. Akhirnya ketemu sama Dwi, ketemu sama Bang Andi. Akhirnya sudah selesai, ketemu, jadilah MCK itu, dan akhirnya sampai sekarang. Terus dapat tawaran dari Dinas Pariwisata waktu itu. Waktu itu abang masih bergabung ikut di Sanggam, Sanggar Sanggam, tau kan? Punya Bu Pepi Chandra sama Pak Usni Zarhud. Jadi disitulah abang dilatih, digodok mental, keberanian, percaya diri, jadi MC, jadi penyanyi, jadi pembaca gurindam waktu semua itu. Dibabat, semua ya? dibabat. Jadi akhirnya bisa. Jadi 2012 masuk jadi MC, langsung diajak ke Bali. Wow, Bali. Jadi MC pertama itu di luar Tanjung Pinang di Bali. Itu acara apa, Bang? Nah, itu membawa misi kebudayaan. Jadi di situ agak aneh sih. Aneh tapi bahagia. Anehnya karena kenapa? pertama sekali jadi MC keluar, tapi harus rangkap semuanya. Jadi MC, jadi penyanyi, jadi pembaca gurindam, jadi baca syair. Semua kita babat. Tapi alhamdulillah sambutan mereka di sana karena mungkin dengan kita punya kesenian yang menarik, atraktif, akhirnya mereka sambut baik. Tapi kok bisa dibabat semua gitu? Emang boleh itu acara? Boleh, acara dari kebudayaan dari Dinas Pariwisata kota. Jadi waktu itu bawa misi kebudayaan dengan pemusik-pemusik dari Tanjung Pinang, penari-penari Tanjung Pinang. Ya kita mempromosikan kesenian kita dan mungkin di situ karena ada gurindam, kita perkenalkan dulu gurindamnya seperti apa, cara membacanya, gitu, pantunnya. Di situ juga belajar. Itu awal mula. Kemudian 2012 juga dibawa ke Jakarta lagi, misi kebudayaan lagi dengan orang yang sama. Dinas Pariwisata Dinas juga. Pariwisata. Jadi alhamdulillah pertama sekali jadi MC langsung dibawa keluar daerah. Iya, seru banget ya, seru Bang. banget. Pulang-pulang dapat uang jajan gitu kan. Udah bisa ke luar, keliling Indonesia ya kan? Bali, Jakarta. Ya, paling tidak ya berkesan lah, ada catatan sejarah dalam hidup kita. Dari anak pemalu bisa keluar daerah untuk jadi penampil. Hebat banget, bisa dobrak pintu malunya. Jadi ibaratnya kita ada dinding penyekat ini malu. Kita dobrak, masuk keluar dari zona yang nyaman. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, saya memberikan motivasi kepada adik-adik yang mau jadi MC, saya bilang saya ini tersesat di jalan yang benar. Oh iya, tersesat di jalan yang benar ya. Nah, jangan pula tersesat di jalan yang salah, ya kan? Alhamdulillah kita tersesat walaupun menurut kita dalam perjalanan kehidupan kita bilang aku nih akan gini-gini aja loh. Jadi orang pemalu aja gitu. Tapi akhirnya kita buang rasa malu itu, akhirnya sampai sekarang kita bisa jadi orang yang dikenal orang. Iya. Jadi habis dari acara yang MTQ kelurahan itu, dari situ mulailah dapat job. Mulai dapat job orang nikah. Pertama sekali yang abang jadi MC orang nikah tuh nikahan Aisyah. Oh iya. Dari situlah terbuka pintu gerbang job berikutnya. Dari job kalau MTQ ya dari 2013 sampai 2023 ini dari kelurahan mana aja pasti ya 2023 ini ada. Kalau dihitung dari 2013 ke 2023 udah 10 tahun ya jadi MC MTQ. Jadi ibaratnya acara MTQ ya udah itu aja gitu. Udah di luar kepala gitu. Cuman ya setiap tempat ya kita harus bedain gitu. Kalau abang harus selalu membuat naskah, misalnya di tempat ini naskahnya seperti ini, agar nanti di tempat lain walaupun acaranya sama, dia nggak boleh orang pasti yang datang orangnya sama gitu. Nanti dibilang, ih abang itu nggak ada naskah lain itu aja. Oh, tata bahasa. Iya, misalnya naskahnya, misalnya abang harus masukkan kalau acara keagamaan, misalnya abang harus masukkan hadisnya, benar. Masukkan tentang ulasan tentang bagaimana membaca Al-Quran, misalnya
fadilah membaca Al-Quran itu seperti apa. Jadi kita harus beda-bedain. Oh kemarin aku udah pernah pakai ini, aku harus ganti tempat yang lain. Tempat lain nggak boleh yang ini lagi. Sama kayak baju. Iya benar. Baju gitu juga, udah pernah di kelurahan A atau acara A, jangan kita pakai di acara yang berikutnya. Nanti orang bilang, nggak ganti-ganti baju gitu, itu aja bajunya. Iya, waktu itu dulu dapatnya berapa Bang? Apanya? Dapat ininya apa? Pertama kali aku dapat honor MC itu di masjid 50.000. Zaman waktu masih yang itu ya acara itu. Acara di masjid itu. Itu udah bangga kali dapat 50.000. Seneng ya, Bang? Seneng kali. Dan kita nggak nyangka loh, kenapa kita jadi MC kok dibayar gitu. Iya. Ternyata kalau kita lihat, oh berarti kalau aku 50.000 di masjid, di tempat lain berapa ya, gitu kan. Jadi awal mula jadi MC itu 50.000 bayarnya. Terus naik 100.000, 150.000, 200, nah sampai sekarang. Iya. Tapi kalau kita kemarin kan juga sempat sama Kak Isa nih, kan dia banyak juga tuh pengalaman. Kan kalau MC ini kan yang dijaga juga pasti dari suara, terus penampilan, itu butuh modal loh Bang. Iya. Jadi gimana tuh supportnya untuk permodalan Abang, apakah? Iya, harus ada di klasifikasi dia punya dengan penghasilan kita. Misalnya kayak otomatis baju atau penampilan itu memang harus. Jangan dikira cowok itu bajunya itu aja. Cowok itu perlu banyak baju. Saya kalau dihitung di rumah itu baju kurung aja ya, itu mungkin kayaknya udah lebih dari 50 setel. Banyak ya. Baju batik udah macam-macam. Tapi sekarang saya lebih suka cenderung mengambil batik yang dari lokal. Misalnya pengrajin-pengrajin lokal, pembatik-pembatik lokal kita kan banyak. Sekalian kita mempromosikan loh, kita ada ini, baju kurung gitu juga, kain songket juga seperti itu. Jadi kalau untuk penampilan itu memang harus kita punya kos sendiri. Gitu. Kalau untuk suara yang paling tidak, saya termasuk orang yang lasak untuk makan, masih minum es, makan gorengan masih oke aja. Tapi kalau untuk misalnya dalam 1 bulan ini ada sekian job nih, dikurangin. Jangan kalau orang Melayu bilang jangan lasak-lasak sangat. Dan nggak hilang suara. Biar nggak hilang suara. Tapi dari segala persiapan dan persediaan Abang MC nih, kan tadi ada banyak 50 style baju, itu karena Abang kerja juga ya berarti dari SMP, guru SMP tadi. Support dari orang tua ada nggak Bang? Orang tua alhamdulillah sangat mensupport apa yang dilakukan oleh anaknya. Apalagi banyak juga yang nggak nyangka kok anak yang pemalu bisa jadi seperti ini gitu kan. Dan alhamdulillah rata-rata keluarga udah tahu kali gitu kan karakter Abang. Memang dulu kalaupun berani hanya sekedar di lingkungan keluarga aja beraninya. Ya kalau misalnya mau nyanyi joget-joget gitu hanya di lingkungan keluarga aja gitu. Berani kandang ya. Berani kandang aja, tapi orang nggak nyangka kok bisa ya jadi MC di luar. Terus bahkan kalau mau joget-joget gila-gilaan di sana juga bisa di luar. Tapi pas udah di rumah ya udah buat hal macam di rumah aja gitu kan. Ya orang tua Abang gimana waktu itu? Nggak, orang tua tuh intinya mensupport ya, orang tua juga memberikan masukan, jangan terlalu gini, jangan terlalu gitu, jangan terlalu, harus dijaga omongannya, jangan nanti bisa menyinggung perasaan orang. Ya intinya semua orang tua mensupport, keluarga yang lain juga mensupport. Tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi memberikan secara psikologis juga diperbaiki. Gitu. Tapi pernah nggak Abang ngerasa down gitu loh Bang? Kayak Abang pemalu nih, kayak sampai kan dari pemalu ke percaya diri ini butuh effort yang luar biasa nih untuk menghadapi diri sendiri biar pede kan. Nah itu pernah nggak Abang di titik mentalnya jatuh sampai nangis, sampai kayak? Enggak sih, enggak ada. Cuman mungkin kalau untuk pekerjaan Abang karena memang dari dulu menikmati semua pekerjaan ya. Kecuali memang ada permasalahan di pribadi kita gitu. Oh kok bisa seperti ini ya, misalnya ada permasalahan keluarga atau apa. Ya dulu pernah sih sampai kalau orang bilang galau ya. Galau tuh. Galau karena putus cinta nih? Enggak. Jadi galaunya kenapa? Galau mungkin karena ya aku kok gini-gini aja gitu kan. Kok
waktu itu kan ada orang tua sakit, kemudian ada beberapa cobaan-cobaan keluarga yang memang harus kita hadapi gitu. Ada kalanya kita down, tapi abang berusaha, aku punya semangat dan aku punya Allah ngelihat kita. Jadi kalau ada apa-apa ya kita ngadu aja gitu. Dan abang memang tidak pernah yang menunjukkan, kalaupun ada masalah besar apapun, abang nggak pernah menunjukkan ekspresi abang yang punya masalah. Terus abang nggak pernah cerita dengan siapapun kecuali memang nggak bisa ditahan sama sekali. Ya paling yang dengan teman-teman terdekat, dan itu pun teman-teman yang memang mungkin menurut kita bisa memberikan solusi dan menurut kita bisa menjaga rahasianya gitu. Tapi nggak semua itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kalau dibilang dukungan orang tua, dukungan keluarga aman. Terus kalau untuk dibilang ada permasalahan yang membuat down, nggak ada sih. Nggak ada. Selain Jadi, memang karena ujian hidup ya sebenarnya. iya, karena memang harus kita hadapi. Setiap orang pasti punya cobaan, punya masalah, punya ujian. Jadi harus, kalau kita mau lulus ujian itu, harus kita hadapi gitu. Jangan sampai kita udah udah down dulu. Gitu. Berarti sekarang udah nggak ngajar lagi ya Bang? Alhamdulillah, bukan nggak suka ngajar ya. Kan memang basicnya sarjana pendidikan. Ya, dari sejak 2018 sampai sekarang abang nggak di SMP 5 lagi, nggak jadi guru lagi, tapi sekarang sudah bergabung di, waktu pertama kali masuk di Humas Protokol Setda Kota Tanjung Pinang di kantor wali kota. Sekarang namanya Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Nyambung dong sama. Nyambung. Ya dari 2018 sampai sekarang urusannya buat berita, kegiatan wali kota, wakil wali kota, sekda, dan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin lebih nyambung gitu kan. Memang basic kita seperti itu, dan kita paham bagaimana teknik membuat berita, kita membuat tata bahasa yang baik, itu udah nyambung sih. Berarti kamu admin dari berita rilisnya ini ya, Pemko ya? Ya, sebagian dari itu lah. Berarti emang jago juga buat berita, ngedit berita? Nggak jago-jago kali lah. Paling tidak ya kita juga ada proses belajar kan. Kita melihat dari mungkin tata bahasa redaksional dari berita lain, misalnya kayak berita di media massa, media online, kita harus kita gabungkan, kita lihat karakteristiknya seperti apa penulisan beritanya. Jadi kita coba ubah mungkin dari segi pembuatan judulnya, pembuatan lead beritanya, isi beritanya. Kita harus carilah formula baru gitu. Tidak hanya berita itu gitu-gitu aja gitu. Kalau dikasih kesempatan nih Bang, kan abang bisa nge-MC, bisa bikin berita. Abang mau nggak terjun ke dunia broadcasting? Mau aja sih sekarang, karena memang udah memang harus gitu harus bisa mengeksplor diri, harus mencari suasana baru. Kalau dibilang abang ini MC yang memang tidak ada basic penyiar radio. Kalau teman-teman yang 3 itu penyiar radio semuanya. Jadi abang ini ngikut-ngikut orang ini cuman sebagai MC. Kalau dibilang untuk mengoperasikan peralatan radio nggak ngerti gitu. Tapi sedikit-sedikitnya kita pernah lah belajar macam mana untuk ngomong di radio gitu. Apalagi sekarang udah ada TVRI. Ada keinginan untuk terjun ke broadcasting gitu. Cuman ya mudah-mudahan nanti ada peluang lah. Tapi pernah nggak ada abang dikatain abang itu dapat jobnya itu ya karena nempel sama geng-geng MCK gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Karena memang pure. Nggak pernah dengar sih. Nggak tahu lah ya kalau misalnya orang-orang yang itu gosipin kita seperti apa ya. Tapi ya intinya abang kalau ada omongan-omongan miring yang menurut abang itu membangun atau memberikan efek ke kita, ya mungkin diri kita yang salah atau apa, ya kita harus coba perbaiki. Tapi kalau misalnya omongan-omongan miring itu, kita harus kejar nih, jangan ngomong kayak gitu ya, nih aku bener-beneran kayak ini gitu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kan sekarang banyak tuh netizen, terus MC baru, pasti juga tak terlepas dengan MC senior. Gimana nih? Intinya
kalau kita sama-sama ingin maju, jangan saling menjatuhkan. Terus kalau misalnya ada MC baru, harus terima kritikan. Saya juga sampai saat ini masih terima kritikan. Kalau misalnya ada orang bilang, Fahri, kamu harusnya seperti ini loh, nggak boleh kayak gini. Bahkan ada yang ngomongnya, engkau salah gini, ini. Ya saya harus terima gitu. Karena memang itu bagian dari macam mana caranya kita untuk meningkatkan kualitas kita. Kepada MC baru, cobalah kita saling sharing, kita jangan malu untuk bertanya kalau misalnya ada apa-apa, dan jangan gengsi lah. Jangan gengsi. Terus kalau yang sama senior, saya hormat sekali sama senior. Saya juga berterima kasih, mungkin ada senior saya yang mungkin memberikan tunjuk ajar kepada saya. Dan kita pun dari posisi udah di posisi sebagai senior, ya harusnya memberikan contoh kepada adik-adik kita yang lain. Bagaimana sih jadi MC yang baik, kemudian etikanya, kemudian dari gesturnya seperti apa, berarti sopan santunnya. Merangkul juga, kalau nemu nih ini bagus nih kayaknya nih. Iya, ada ya. Harus kita cari gitu bakatnya, karena nggak selamanya kita terus kan. Iya benar. Terus apalagi kalau maaf cakap, kalau misalnya acara-acara di kampung, acara-acara di kelurahan, di masjid, nggak mesti kita gitu. Jadi, berarti level abang udah. Oh bukan, sombong nih. Maksudnya gini loh, kita harus berdayakan orang yang ada di daerah setempat gitu. Misalnya di satu kampung, misalnya kampung Jawa misalnya, atau di Teladan misalnya. Jadi harus cari orang-orang ya kita bilang orang kampung. Kita pun orang kampung, ngomong untuk keriting. Jadi kita nganggap kita orang yang mungkin punya potensi di daerah itu, kita harus bangkitkan dia. Jadi tidak hanya kita orang bilang, kenapa sih nggak pakai orang dalam, orang sini, orang kampung sini, kenapa harus pakai orang luar gitu. Nah, tapi kan kita harus lihat dulu orang di situ ada nggak yang berpotensi. Nah, alhamdulillahnya saya karena keliling Tanjung Pinang bersama wali kota, wakil wali kota, melihat sosok-sosok baru nih yang baru muncul di daerah-daerah kita. Misalnya ada di kelurahan, di kecamatan, mungkin kita lihat, oh anak ini bisa nih kita olah nih, kita bentuk gitu. Akhirnya kita panggil anak itu, ini loh begini loh cara ininya. Jangan takut ilmu itu hilang atau job kita hilang, nggak mungkin. Allah udah gariskan rezeki kita begini gitu. Tapi bagaimana caranya kita sebagai orang yang menurut kita punya kemampuan, kita punya skill, nggak salah kan kita harus berbagi, ya kan, nggak ada salahnya untuk kita memberikan sedikit ilmu kita, walaupun mungkin menurut orang itu nggak semuanya gitu kan, tapi kan nanti bakalan ketemu lagi secara kontinu, kita kan berikan pelajaran-pelajaran baru gitu. Jadi untuk yang MC baru jangan minder untuk bertanya. Saya sampai saat ini kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang MC, alhamdulillah oke aja. Nanti gitu. aku tanya ya bang. Oh iya, siapkan aja syarat-syaratnya. Ayam hitam ya, nasi kuning. Nggak usah lah, ayam geprek kayak yang lebih modern dong. Yang lebih langsung dihap. Emang dukun. Mana tahu kan, abang dukun MC. Dukun abang MC. Bisa jadi. Tapi kalau menurut aku bang, abang nih, menurut Miza, abang nih bukannya pemalu sebenarnya. Karena tadi waktu abang ceritain, waktu SD kan pernah ikut lomba nyanyi. Nah itu kan berarti ya kan habis nyanyi udah nggak ada yang aneh-aneh. Biasa kan kalau orang pemalu tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain, gerak aja gitu dia di depan orang. Miza bisa percaya nggak ya, abang jadi dari pokoknya SD, SMP, SMA, kalau mau beli makanan nih, abang tuh tanya lo dulu ngomongnya gimana? Sama yang misalnya abang sama bapak abang, sama kakak abang, ngomongnya gimana sih? Masa sampai segitunya bang? Saking kita nggak tahu ngomong apa. Jadi kalau misalnya taruh lah ya, kalau kita buat parodinya, kalau disuruh mama pergi ke kedai belinya merica, garam, jahe, sampai jalan tuh kita merica, garam, jahe, sampai ke sana ditegur orang, aku nak beli apa ya? Jadi momennya waktu pertama kali abang misalnya mau beli apa nih, pernah nggak sampai tegang? Harus tanya dulu, ngomongnya gimana?
Padahal cuma beli satu macam aja, beli ketoprak misalnya. Nah, ketopraknya pedas atau apa? Bumbunya gimana? Pakai ini, pakai apa? Jadi kalau misalnya kalau orang banyak permintaannya nggak pedas, nggak pakai toge, nggak pakai ini, nggak pakai itu, kita bingung nih. Catat aja lah gitu kan. Langsung tinggal kasih gitu ya. Nanti catat tuh, Bang, ketoprak 1, nggak pakai ini, cabenya sekian, kuahnya gini. Harus diingat dulu. Oh, udah. Jadi kita ngomong, nggak pakai ingat dulu. Kalau sekarang kan ngomongnya langsung aja gitu kan. Kalau dulu SMA aja pakai dituntun ngomongnya. Iya, Bang. Iya. Tapi diajarin. Ketemu sama penjual yang cerewet gimana? Kalau misalnya diajak Abang ngobrol? Alhamdulillah, ketemu penjualnya memang penjual udah langganan. Jadi udah tahu, ini kan katanya. Oh iya Pak D. Gitu. Udah, aman lah berarti ya. jadi Bang balik lagi ke pas waktu nyanyi itu. Berarti nggak ada rasa malu atau gimana? Jadi penyanyi waktu Abang lomba tuh, dia berdiri tegak aja, nggak ada yang gini-gini, nggak ada gini-gini. Jadi kayak kaku gitu. Kayak kita nyanyi depan kelas sampai nilai. Menang tapi menang. Lah kok bisa? Nah itulah dia, nggak tahu lah apa. Berarti itu suara Karena Bang. Suaranya mungkin ya. Berarti penyanyi juga nih sekarang nih sebenarnya nih. Iya sekarang nih. penyanyi kampung aja. Suka penyanyi biasa-biasa aja. Kalau acara orang nikah, iya. Kalau acara orang nikah, nah jadi orang-orang pemusik-pemusik ini, baik itu organ, band atau musik akustik atau ada musik tradisional, orang itu udah paling enak kalau Abang MC-nya. Karena sambil nyanyi gitu, penyanyinya istirahat gitu, termasuklah Dini tadi tuh. Mana dia? Ya udah nggak usah join Bang, kalau ada dia pasti rugi nih ya Bang. Bang nyanyi lah Bang, sakit tenggorokan nyanyi ya. gitu kan. Jadi kalau dulu nyanyinya ya udah di panggung udah nyanyi aja, ngelihat teks itu kan, dulu pakai karaoke pakai CD. Ada lagu apa liriknya, nyanyi aja di tengah-tengah, nggak ada pakai gaya-gaya. Tapi bisa paling kalau gaya pun cuma gini-gini aja, ada pindah mic gini aja gitu kan. Tapi hebat loh, berarti suara Abang memang apa? Merdu nih sebenarnya. Nggak merdu-merdu. Sukanya nyanyi lagu apa Bang? Kalau Abang dari dulu memang suka lagu Melayu. Karena asli Melayu ya. Terus dulu waktu kecil di rumah kan dulu pakai radio kan, pakai kaset. Iya, kaset pita. Jadi dulu itu di TV ada, dulu TVRI aja, nggak ada TV-TV lain. Di TV itu ada lagu Nike Ardila. Itu paling suka Nike Ardila tuh. Lagu kan apa tuh? Lagu apa aja lah. Jadi udah keluar di TV, 3 kali aja kita dengar di TV, besok udah hafal. Berarti Abang jago menghafal kalau ini ya, yang apa, teks, berbentuk teks gitu ya? Insya Allah. Tapi sekarang agak susah sih. Faktor U. Dan terlalu banyak yang diingat. Oh iya, banyak. Jadi agak-agak gimana gitu kalau untuk menghafal. Tapi kalau untuk dipaksa menghafal, insya Allah bisa. Kok bisa tertarik nih di nyanyi? Abang berarti dari kecil udah ketahuan bakat nyanyi, terus suka MC itu dari mana? Apakah keluarga Abang ada Kalau bakat seni memang keluarga ada. Oh, ada. Sebagian om Abang tuh penyanyi, pemain pantes. band. Kakak sepupu memang penyanyi. Bapak Abang itu perupa, buat ukiran-ukiran dia bisa. Terus kakak penari, kakek itu pemain rebana, kompang, solawatan, nenek itu juga penari, penyanyi, bisa. Jadi sekarang ini entah kenapa baru teringat, oh ya keluarga kita di banyak keluarga seni gitu. Iya, pantesan ya Jadi liatnya banyak juga di Abang. situ. Jadi alhamdulillah darah seni itu memang udah tercipta dan ada dari dulu di lingkungan keluarga gitu. Iya. Berarti udah bukan ini lagi ya, udah memang keturunan hari-hari gitu, hari-hari nyanyi di rumah, ada yang main gitar, ada yang nyanyi, ada yang buka radio, zaman dulu pakai radio, pakai karaoke di rumah, gitu kan. Tapi Abang pernah punya single kan? Single apa? Lagu Lebaran. Lagu apa tuh? Jadi alhamdulillah sejak pandemi itu 2020 Abang udah bikin cover lagu Lebaran. Oh, cover bukan lagu sendiri. Bukan, cover lagu Lebaran. Jadi sampai 2023 ini udah ada lagu Lebarannya, udah ada 5 gitu. 5. Wow. Itu
diajak atau abang kayak inisiatif sendiri mau bikin? Waktu itu nggak ada kerjaan ya, waktu COVID kan, Iya, bulan benar. puasa nggak ngapa-ngapain, ya udahlah kita bikin itu yuk single cover lagu Lebaran. Kitanya siapa nih? Abang sendiri sama ada beberapa teman gitu yang kan. record. Ada pakai radio. Jadi kayaknya seru nih kalau kita pakai cover, pakai ini ya, Iya. pakai video klip. Oh, pakai video klip lah. Wah. Iya, abang jadi. Iya, ininya. jadi nah disitulah mungkin kita bersahabat dengan kamera. Ah. Jadi harus bisa berkomunikasi lewat kamera. Jadi udah nggak malu-malu lagi. Lagu apa aja tuh 5 lagunya? Lagu Lebaran. Lagu apa bang? Siti Nurhaliza? Nggak bisa itu. Apa ya, dari jauh ke pohon maaf, kemudian anugerah Adil Fitri. Iya. Pokoknya adalah beberapa lagu. Itu tayangnya di mana, YouTube? Di YouTube. Di YouTube ada juga, kemudian kebetulan Bang Andi ada radio, putar di radio. Wih, berarti udah didengerin. Udah didengerin Satu orang. Jadi orang Kepri. bingung kan, ini siapa ya penyanyinya Iya, gitu iya. kan. Nah, alhamdulillah lah udah didengar. Banyak lah yang. Terus kalau kita share ke YouTube kan otomatis linknya kita kirim ke semua Iya. orang gitu kan. Sampai kalau jumpa tahun ini lagu Lebaran apa lagi nih? Iya Gitu. Bang, masa? Iya. Jadi Wih, orang itu- tuh taunya kalau abang udah share pasti lagu Lebaran. Wow, itu bisa jadi ladang job juga. Ya mudah-mudahan lah. Iya kan? Tapi udah ada kalau untuk penyanyi lokal nih, kayak musisi lokal udah ada yang Pengen sih lirik abang. ada yang mau, pengen kalau misalnya ada yang mau ngajakin buat single, ya pengen. Pengen, tapi belum ada. Belum ada. Tapi Mudah-mudahan dari di sini kalau yang nonton ya, ayo kita coba promosi ya. Heeh. Astaga. Ya mudah-mudahan ada lah. Pengen aja sih. Kok dari kemarin cover lagu orang gitu kan, pengennya lagu sendiri diciptain orang, terus kita nyanyiin sendiri gitu. Tapi, Pengen sih. tapi dulu pas masih kecil abang pengennya jadi apa sih? Kalau dari kecil itu pengennya jadi pengacara. Oh iya tadi udah bilang ya. Tapi kenapa sekarang jadinya gimana tuh? Larinya malah ke nyanyi, MC. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu berubah. SMA itu pengen jadi guru karena melihat guru-guru itu kayaknya enak ya, ngajar, pulang, ketemu anak murid, hahaha, ngajar lagi. Iya loh, aku dulu juga pengen jadi guru loh. Itu asiknya nulis raport, Iya. ngisi nilai gitu, kayaknya enak kali. Anak itu kasih nilai 7 aja yuk, gitu kan. Anak itu kasih nilai 8 gitu Masa kan. iya sih? Ya, Nggak padahal kayak gitu, ternyata nggak kayak gitu, ada proses nilainya Iya, gitu. Oh, setelah kita jadi guru, kayak gini. Tapi ya dulu pikirannya enak ya jadi guru nih gitu. Ya alhamdulillah bisa dijalani jadi guru dan sekarang jadi melayani masyarakat, kemudian melayani kepala daerah, bisa lebih dekat. Nah, kalau jadi pengen jadi orang yang terdekat dengan kepala daerah itu dari dulu. Dari dulu waktu masih sekolah ya, zamannya Ibu Suryatati Amanan, wali kotanya itu kan idola banget tuh. Iya. Satu hari aku harus ikut kegiatan wali kota, nggak tahulah kapan gitu ya. Jadi akhirnya ketemulah sama Bu Tati nih. Ya kita anak sekolah yang mengidolakan beliau, dan waktu itu yang namanya wali kota itu kan susah kali mau Susah ketemu berjumpa, gitu ya. kan. Ternyata Ibu Tatinya welcome dan humble dengan kita. Nah, jadi kepikiran ternyata sekarang aku malah lebih dekat dengan wali kota gitu. Bahkan 3 wali kota yang saya layani waktu itu sekarang ini, dari sejak saya pindah kantor wali kota, dari Pak Raja Ariza penjabat wali kota, almarhum Ayah Sarul, dan sekarang Ibu Rahma. Jadi sadarnya pada saat Safari Ramadan dulu, yang namanya Safari Ramadan itu paling susah ngikutin wali kota. Nah sekarang malah aku ngikutin tiap hari gitu loh. Iya. Tiap hari ngikutin wali kota dari subuh ke malam, dari subuh ke malam lagi gitu. Jadi bahkan kita keluar daerah pun juga ikut dengan wali kota. Ternyata aku udah bisa mencapai satu impian aku dulu. Gitu. Satu persatu alhamdulillah sudah bisa dijalani, sudah dinikmati, sudah dicapai gitu. Berarti tanpa sadar abang, apa yang abang pengen tuh sekarang Udah. udah terrealisasi semua. Tapi ada juga nih brand sendiri. Abang MC, Abang MC. Jadi buka usaha. Alhamdulillah dengan perjalanan abang sebagai MC. Sebenarnya abang MC itu sejak COVID aja sih brand itu ada.
Tapi sebelum itu sudah ada beberapa brand-brand yang memang atau merek-merek yang punya abang usaha. Usaha itu kerjasama dengan mama. Abang pernah jualan baju, punya butik di rumah. Abang belanja dengan mama di Jakarta. Kemudian habis stoknya belanja sendiri ke Jakarta jadi inang-inang. Jadi kalau jadi sendiri ke Jakarta, abang berani gitu. Belanja di Tanah Abang, belanja di Tamrin, udah bisa belanja sendiri. Itu bertahan 2 tahun, abang mulai 2014 jualan baju perempuan, baju wanita, baju muslim. Kemudian abang berusaha untuk itu 2 tahun. Kemudian capek ya bolak-balik Jakarta. Kemudian stok baju itu terlalu banyak karena kan orang nggak mesti tiap hari beli baju, ya kan? Walaupun barangnya nggak basi, tapi kan ketinggalan zaman bajunya, model-modelnya itu baju. Kemudian masuk lagi 2016 abang buka warung kecil-kecilan, jualan makanan. Berarti bajunya udah stop atau? Udah stop. Jual makanan, jajanan anak-anak kecil. Jual sate sosis, sate bakso, gorengan-gorengan di atas rumah, di trotoar depan rumah. Itu sebentar cuman, karena repot ya, naik turun, kemudian nggak ada tenda, jadi repot kalau hujan. Kemudian abang buka sarapan pagi. Nah, nama sarapan paginya itu nama mama abang, Juanda Kak Yanti. Jadi orang kenal gitu, bikinlah spanduk gede-gede gitu. Bulan puasa abang jualan bubur, jualan lauk, jualan apa. Ya untuk kuliner lah. Laris ya? Alhamdulillah. Jadi masih namanya Kak Yanti nih. Setelah itu Covid masuk, abang buka rumah makan di rumah. Udah sampai sekarang? Rumah makan, bertahan 1,5 tahun. Buka rumah makan di rumah, ada jual rawon, jual bakso, jual ayam penyet, semuanya lah. Terus nyambil sarapan, namanya Warung Oma. Itu kolaborasi antara kakak mama abang sama mama. Jadi kakak mama jualan makanan, mama jualan sarapan, sama jualan minuman, sama cemilan-cemilan. Selesai 1,5 tahun, ngapain lagi ya? Kita bikin ini lagi yuk, bikin usaha lagi. Akhirnya tercetus pakai nama apa ya, nggak mungkin pakai Warung Oma, nanti orang kira apa. Akhirnya tercetuslah Abang MC. Nah, jualan sarapan lontong tauco, nasi lemak, air dohot, Abang MC. Air dohot tuh apa bang? Minuman khas Melayu. Kita dulu temuinya cuma hanya di Penyengat. Tapi abang kolaborasi, abang modifikasi minuman itu jadi minuman khas Tanjung Pinang, tetap namanya air dohot Abang MC. Nah sampai sekarang alhamdulillah sudah dinikmati oleh siapa ya kemarin, menteri-menteri, karena kemarin masuk di Aston. Kemudian baru-baru ini Wakil Bupati Sleman. Kemudian ada juga disediakan untuk kegiatan gubernur. Nah, jadi alhamdulillah brand Abang MC itu sudah bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Terus kenapa bingung nih abang, dari 2014 itu sebenarnya udah mau nyambil nih berwirausaha. Tapi kok bentar-bentar gitu, kenapa nggak difokusin aja? Karena memang dari dulu itu memang nggak ada fokus untuk yang lain gitu. Kayaknya hanya mencoba, kita coba jual baju. Ternyata animo masyarakatnya, orang-orang pembelinya lumayan. Tapi setelah itu semakin banyak orang jualan baju, ya ada stop gitu. Kemudian jual makanan. Ternyata jual makanan ini pun juga ada pasang surutnya juga makanan ini kan. Jadi nggak semua orang mau beli kita punya gitu. Tapi alhamdulillah sejak jualan makanan masih bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang sarapan itu ya? Sarapan itu sekarang sistemnya kayak sistem online aja, pesanan baru kita bikinkan. Jadi kayak air dohot aja ya. Air dohot itu abang nggak pernah yang namanya nyetok lebih dari seminggu. Misalnya ada orang mau pesan besok, abang buatnya hari ini, besok udah diantar habis. Kecuali misalnya abang antar ke satu tempat, misalnya ada satu kantin, abang stoknya 25 botol, abang pakai botol. Pakai botol itu mudah dibawa kemana-mana dan praktis, nggak dimacem-macemin gitu kan. Taruh di freezer, taruh di kulkas, bisa tahan seminggu. Itu pun seminggu udah beda-beda kali rasanya, karena kan dia bahan-bahan alami semua.
Jadi abang nggak pernah yang namanya nyetok di rumah lebih dari seminggu air dohor itu. Jadi kalau mau pesan, misalnya pesan malam ini, besok abang produksi, lusa abang udah, atau malam besoknya udah abang antar. Gitu. Berarti fokusnya tadi ke sarapan sama yang air dohor itu lah ya. Dan juga ada snack box, kemudian rice box. Ya alhamdulillah sih biasa ada ya aja. Bang MC ini banyak. Itu gimana sih bagi waktunya Bang? Alhamdulillah memang mungkin udah udah diatur dalam apa namanya gerak kita nih. Kayak abang ini kan bisa dikatakan badan sebesar ini kok bisa kesana kesini gitu. Bahkan misalnya kayak kemarin abang pagi pergi ke Penyengat, bisa tiba-tiba ke Batam, malamnya udah nge-MC. Iya. Dari ini, jadi alhamdulillah terima kasih ya Allah udah dikasih badan yang sehat kayak gini gitu kan. Ya. Alhamdulillah sudah bisa memanage waktu. Iya. Gitu. Jadi untuk misalnya pagi subuh udah belanja, siang udah produksi kerja, kemudian malam udah bisa bantu produksi lagi. Ya udah gitu-gitu aja sih. Bahkan kalau kemarin ada bazar, pagi jaga bazar, nyambil kerja, sore udah buat produksi baru, malam jaga bazar, malam sampai rumah ngolah lagi packing. Jadi ya gitu-gitu aja, alhamdulillah bisa ditanggulangi sendiri. Iya. Nanti kedepannya abang nih ada nggak pengen jadi apa gitu, ya udah aku pengen stop nih kegiatan aku yang terlalu banyak menyita waktu, pengen pensiun dini lah ceritanya nih. Oh enggak, apa ya, sekarang ini tahapannya untuk menikmati aja dulu semuanya, nggak ada yang namanya untuk jadi MC nggak mungkin pensiun ya kan, nggak ada uang pensiunnya. Iya sih. Jadi kalaupun misalnya alhamdulillah udah punya usaha kecil-kecilan, jadi kalaupun misalnya nggak ada job ya kita fokus ke usaha, fokus ke pekerjaan. Untuk pencapaian target yang lain-lainnya nggak ada sih, ya paling tidak kita jalani aja dulu. Kalaupun misalnya nanti ada kepengen apa, ya kita coba dulu, usaha dulu sekarang. Nggak mau balik lagi ke ini, memperdalam ilmu pengacaranya Bang. Mana tahu kan bisa sambil. Kebetulan banyak teman pengacara, jadi ya udah lihat kawan-kawan, biar aja lah kawan-kawan jadi pengacara. Tapi kan kita juga pengacara. Kalau orang Malaysia bilang MC itu pengacara, pembawa acara, gitu, pengacara, jadi pengarah acara. Jadi ya udah, aku pengacaranya di panggung, Anda pengacaranya di pengadilan. Gitu. Tapi gimana perasaan Bang Fahri nih? Dulu awal masih kecil pengen jadi pengacara, tiba-tiba sekarang banting setir jadi ke MC atau dunia. Maksudnya gimana? Kan awalnya pengen jadi pengacara nih kecilnya, terus tiba-tiba jadi MC sekarang, terus lebih ke banyak melayani masyarakat gitu. Iya, itu tadi abang bilang tetap dinikmati, alhamdulillah sama-sama sih tujuannya yang untuk melayani masyarakat ya. Tapi kalau misalnya sekarang nih bener-bener merasa ternyata setelah kita masuk ke dunia pemerintahan, masyarakat nih seperti ini loh karakternya gitu, dan maunya masyarakat seperti ini, dan betul-betul masyarakat itu mau dilayani gitu. Ya alhamdulillah dengan proses pengalaman ya kita udah tahu nih ternyata kita jadi sekarang ini karena memang ada satu tahapan-tahapan yang harus kita jalani, satu proses-proses yang memang harus kita lalui gitu. Jadi walaupun dulu cita-citanya jadi pengacara, kenapa jadi MC? Ya memang itu udah takdir ya. Ya udah takdir, dan memang mungkin itulah jalan hidup kita gitu kan. Memang kita nggak pernah terpikir ternyata bisa kita alami sekarang. Tapi abang pernah nggak dapat momen kayak dulu kan abang pemalu banget nih waktu di SD, SMP, SMA itu sosialisasinya sama teman-teman gimana Bang? Kalau teman-teman sekolah yang tahu abang mungkin kaget ya. Iya. Kok bisa ya kok jadi MC? Iya kan gitu kan. Gitu. Dulu perasaan kayak gini loh. Jadi abang ada teman sebangku dari SMP ke SMA. Sebangku dari SMP SMA itu kami saling kerja sama. Dulu padahal dia yang sering jadi model, sering jadi pembicara, acara-acara apa narasumber. Sekarang dia yang jadi pemalu. Loh kok bisa gitu? Nggak tahu abang. Jadi dia bilang apa? Kok malah engkau ya yang lebih naik namanya gitu dibandingkan aku. Aku bisa bahasa Inggris, aku debat bahasa Inggris aku bisa apa semua. Tapi sekarang kok engkau yang bisa lebih ini ya, lebih
apa namanya, kalau dulu abang udahlah aku aja gitu. Jadi sekarang malah orang tuh bilang aku yang jadi minder ngelihat engkau nih, kata dia kan. Ngelihat engkau nih kalau misalnya ada acara, misalnya dia sering jadi MC juga di kantornya gitu kan. Kalau udah ada abang, aduh malas sekali aku lihat dari engkau nih, katanya. Jiper dia. Tapi sebaliknya gitu juga, kalau kayak abang ketemu ada senior abang, aduh ampun ya kami jadi MC nih kalau misalnya ada koreksi-koreksi, bilang gitu. Jadi merasa nggak enak gitu, merasa kayak apa sih anak ini ngomongnya kayak gitu. Kan, Bang. Jangankan dengan senior, dengan kawan sendiri misalnya. Kalau dengan kawan sendiri lebih enak, kok ngapa ngomong kayak gini gitu, ngomongnya harusnya gini. Oh ya oke. Kalau dengan orang yang mungkin menurut kita senior dan mungkin jarang ketemu, agak membekas juga di hati kita kan. Oh iya, kenapa aku gini ya, harusnya gini loh gitu. Jadi harus introspeksinya lebih mendalam gitu daripada dengan kawan sendiri gitu. Jadi sekarang teman abang yang udah malu ini sekarang gimana? Ya awalnya memang nggak nyangka sih dia lihat abang seperti ini, tapi ya sekarang alhamdulillah udah biasa-biasa aja sih. Tapi dia abang arahin juga nggak gitu? Mungkin karena dia juga sekarang pekerjaannya udah tetap berbeda, jadi mereka nggak mendalami lagi gitu. Luar biasa ya. Biasa di luar kalau abang MC. Biasa di luar. Oke lah. Jadi ini kedepannya nih, mungkin satu yang terakhir nih Bang. Untuk pencapaian yang paling gebrakan yang pengen abang gebrak terbesarnya, impian terbesar abang nih apa nih? Gebrakannya apa, abang gitu? tuh pengen punya kelas untuk adik-adik, baik itu di SMP, SMA, bahkan mungkin ada ibu-ibu PKK atau apa yang mau jadi MC, ayolah kita bergabung sama-sama, kita saling, abang tidak walaupun abang guru, abang tidak menggurui, tapi abang memberikan motivasi dan semangat kepada adik-adik atau mungkin orang-orang yang mau belajar jadi MC, ayo kita sama-sama, karena kita melihat, apalagi pengalaman pribadi, udah sangat terlambat di usia yang mungkin tidak sekolah, sudah tidak sekolah, setelah terjun ke masyarakat baru merasakan gitu. Kalau orang yang sudah dari sekolah mungkin abang rasa udah menjadi hal biasa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita mengalami proses dari pemalu menjadi seperti sekarang ini, udahlah mulai dari sekarang buang rasa malu. Tapi jangan terlalu dibuang kali, jangan tak tahu malu gitu kan. Paling tidak ya rasa malu itu rasa enggan untuk membuka diri gitu, enggan untuk mengeksplor diri gitu. Tapi cobalah mulai dari sekarang pelan-pelan untuk membuka semangat, membuka peluang agar nanti di kemudian hari kita bisa tahu nih arah hidup kita kemana gitu. Bukan beranggapan abang nggak ada arah hidup ya, tapi karena kita tahu arah hidup kita tahu prosesnya, ya alhamdulillah seperti ini gitu. Jadi capaiannya yang nanti abang pengen sekali ya paling tidak punya kelas MC. Walau kita ajak kawan-kawan kita yang mungkin bisa saling berbagi, kita panggil adik-adik kita yang mungkin punya bakat ke situ, bisa kita berikan pemahaman ke mereka, bisa kita berbagi ke mereka gitu. Intinya kalau abang beranggapan kalau jadi MC itu jangan melulu tentang uang, kerja dulu, uang itu nanti akan menyusul kemudian. MC mencari cuan. Kayaknya apa nih? Apa ya? Oke deh, Bang Fahri, terima kasih banyak Meza. udah duduk bersembang nih di TVRI Kepri. Yang bagus silahkan diambil, yang jelek ya udah untuk saya aja sendiri. Jangan dibuang jauh-jauh. Dibuang jauh-jauh. Khusus. Nanti jangan lupa ya kalau Meza kalau mau nikah hubungi abang ya. Bukan itu. Bang, gimana nih Bang? Kayak gitu. Sip, aman. Aman ya? Ada itu. Nggak boleh pelit ilmu. Ilmu biasa. itu makin dipakai, makin mengalir ke kita. Luar biasa. Luar biasa, mantap nih Abang MC kita nih. Thank you Bang. Siap. Makasih juga untuk TVRI. Iya, pemirsa jangan lupa nantikan next episode di Duduk Bersembang TVRI Kepri.